Sungguh sebuah pertunjukan yang sangat mengenaskan yang dipertontonkan BEM UI selama seminggu terakhir lalu. Orang-orang yang sudah cukup umur hanya dapat melihat dengan rasa miris. Ternyata generasi penerusnya hanya seperti ini. Hanya merupakan kelompok orang yang membanggakan IPK di kampus. Ditambah mulut yang hanya bisa nyerocos tanpa isi, menyerang Ade Armando, host Cokro TV, tanpa mau mengkoreksi diri siapa dia dan siapa Ade. Tampak Ade hanya bisa tertegun melihat kekurang ajaran si kutu kupret ini, sekaligus mencoba mencari tahu apa sebenarnya isi kepala lawan bicaranya, yang kalau tidak salah bernama Del Pedro Marhaen. Sebuah gabungan nama yang aneh. Si kutu kupret ini mencoba sebagai penyambung lidah ketua BEM UI, sementara dia sendiri bukan orang UI. Uniknya, si kutu kupret berlidah runcing ini terus menyerang Ade dengan mencoba memancing emosi Ade yang notabene seorang dokter yang sudah mengenyam pendidikan di luar negeri. Sementara si kutu kupret ini dari beberapa sumber hanya mahasiswa pindah kuliah karena drop out. Artinya, mahasiswa yang banyak pengalamannya hanya di tingkat awal perguruan tinggi. Sangat tampak kekosongan otaknya, tanpa malu merasa lebih hebat dari seorang Ade Armando. Jangan-jangan makhluk ini tidak tahu di mana Pamengpek. Ya, dia perlu tahu di mana Pamengpek supaya belajar. Jangan seperti katak dalam tempurung. Si kutu kupret ini juga memframing seolah-olah UI melakukan konspirasi yang dalam situasi genting memanggil mahasiswa pada hari Minggu sore. Kesannya, kenapa tidak hari biasa? Kok dipaksakan Minggu sore? Hei, tolol. Justru UI tidak menganggap itu terlalu penting. Karena itu, UI memanggil di hari santai. UI hanya menganggap itu sebuah perbuatan anak-anak yang nakal saja. Bagaikan anak kecil yang dimarahi ibunya agar jangan bermain kelereng dengan dilempar ke kepala temannya. Cara main kelereng dengan diselempretkan di jari supaya mengenai kelereng yang lain. Kalau dilempar ke kepala anak lain akan benjol. Apalagi kalau ente telen kutu kupret, paham? Narasi yang keluar seolah-olah peristiwa besar, cikal bakal pemberangusan. Anda sendiri yang ingin agar pemerintah represif. Itu tidak mungkin terjadi, anak muda. Otak Anda yang penuh mengkreat konspirasi. Unit mahasiswa didirikan untuk mengakomodir minat dan bakat mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Entah bakat sains, ekonomi, sosial, seni, budaya, politik, astronomi, dan lain-lain. Sekarang ini, entah gaya apa, semua ingin menyatakan sebagai presiden BEM, bukan ketua BEM lagi. Lebih unik lagi, BEM di perguruan tinggi hampir semua mengarahkan kegiatannya hanya di politik. Entah setan apa membuat mahasiswa hanya berkiblat ke politik. Hanya sekedar menunggu dan menciptakan momentum, ingin membuat sejarah generasi pahlawan. Mereka hanya melihat sisi politik Malari atau Trisakti, tanpa mau melihat latar belakang yang menyebabkan mahasiswa bergerak. Waktu Malari, mahasiswa bergerak karena melihat arogansi zaman Soeharto. Kutu kupret, kalau Anda mempelajarinya dengan baik, Anda akan melihat betapa mencekam di zaman NKKBKK
dan nasionalisasi seluruh nama yang berbau Tionghoa. Bagaimana berkuasanya proses screening dari BIN yang dulu bernama Bakin. Sangat menyeramkan zaman dulu. Hui kutu kupret. Intelnya dikenal dengan nama Intel Melayu. Intel yang becengnya kelihatan, membuat para mahasiswa keringat dingin. Peristiwa Trisakti dan 98, mahasiswa bergerak untuk mengakhiri itu semua. Sekarang, di zaman negara mulai membaik, dengan menormalkan tatanan negara demokrasi yang sebelumnya sangat babak belur. Masih saja ada mahasiswa tolol yang teriak-teriak, terlebih di masa corona. Mengapa Anda tidak teriak atau melarang ketika Rizik mengadakan kerumunan? Ketololan yang terjadi justru sebaliknya, malah protes ketika masyarakat ingin melihat Jokowi ketika sedang kunjungan kerja. Nalarnya di mana? Ketika hari libur, rasanya tidak ada suara BEM untuk menghimbau supaya tidak mudik. Situasi DKI yang gubernurnya di awal 2020, dia mengatakan sudah mempelajari dengan seksama tentang corona. Dan sekarang DKI babak belur. Kok Anda diam? Kenapa Anda tidak mengamati dan mendorong senator DKI agar melakukan fungsinya dengan baik di DKI? Senator DKI tampak seolah-olah mendiamkan sepak terjang gubernur DKI. Ada apa? Dan kemana anggaran yang sedemikian besar? Anda sedang di mana? Padahal IPK Anda 3,5 lebih. Sayang, Anda keliru memahami IPK. IPK itu hanya memperlihatkan kemampuan Anda memahami bidang keilmuan dalam range terbatas, bukan indikator kecerdasan Anda. Kecerdasan tidak akan pernah ditunjukkan oleh IPK. Kecerdasan adalah fungsi matematis sebagai problem solver dalam berbagai situasi sulit. Perlu juga Anda pahami, kondisi sejak diterapkan akreditasi di perguruan tinggi, peran jurusan dan program studi untuk memberi nilai kepada mahasiswa juga turut terpengaruh. Banyak perguruan tinggi demi mengejar akreditasi A, pihak institusi menekan dosen agar mempermudah memberi penilaian. Akibatnya, sangat banyak dosen memberi nilai kepada mahasiswanya, bertaburan A, AB, dan B, tanpa melihat lagi dengan teliti nilai UTS, UAS, dan makalah ilmiah mahasiswa. Bahkan ketika sidang tugas akhir, banyak mahasiswa terkadang cukup mengatakan salam pembuka kepada dosen penguji dengan santun. Dan ketika sidang berlangsung, mahasiswa cukup tersenyum polos tanpa perlu menjawab dengan akurat. Dan terakhir, mahasiswa mengatakan salam penutup dengan santun lagi. Jadi, dengan otak kosong tanpa mampu menjawab selama sidang, cukup tersenyum polos. Dan sekali-sekali mengatakan, maafkan kekeliruan saya, maafkan kekurangan saya. Ya, boleh dikatakan minimal mahasiswa tersebut sudah mendapat nilai B. Kalau siswanya malas keterlaluan, ya akan mendapat nilai C. Bisa dibayangkan betapa mudahnya meraih nilai A. Kenapa bisa demikian? Karena bobot komponen yang diuji di ruang sidang itu hanya 35%. Yang dominan adalah administratif dan etika. Sangat berbeda dengan zaman dahulu, sebelum akreditasi diterapkan. Inilah sisa-sisa kebijakan yang konyol,
warisan zaman dahulu tanpa memikirkan kesetaraan antar kampus, baik dari sisi hardware maupun software yang ada. Banyak pertanyaan dari alumni mahasiswa yang lama yang menunjukkan kepenasaran hati mereka. Mengapa banyak nilai mahasiswa sekarang sangat bagus-bagus, tetapi mutunya tidak ada? Mereka sangat kesulitan mendidik adik-adiknya di lapangan kerja. Ya, paling mahasiswa lama ini hanya bisa dihibur. Nilai C Andalah yang membangun negara ini. Jadi, sekali lagi, jangan membanggakan IPK. Dari sepak terjang Anda, di mata saya, Anda hanya seorang tolol, tidak lebih. Pertanyaan saya selanjutnya, apa yang sudah dilakukan BEM untuk masa depan negara ini? BEM juga harus terdiri dari mahasiswa-mahasiswa visioner, mampu mendeskripsikan keadaan Indonesia 25, 50, 100 tahun ke depan. Kapan Indonesia bisa mulai ikut mengeksplorasi luar angkasa? Kalau kita memperhatikan di kanal-kanal sains, kita hanya melihat banyak video tentang luar angkasa atau tentang video subatomik, tetapi disajikan dalam bahasa Inggris. Di mana BEM? Apakah BEM menganggap ini bukan tugasnya? Membantu mencerahkan adik-adiknya yang masih di SMA dan SMP? Sudahlah, berhenti menjadi oportunis, hanya mencoba membuat generasi heroik. Zaman sudah berubah, tantangan di depan, revolusi industri di depan mata. Pada 2060, robot sudah menggantikan manusia. Awal abad 22, hanya tinggal 80 tahun lagi. Bahkan mungkin bisa terjadi lebih cepat lagi. Robot akan menyeleksi manusia, dikarenakan robot sudah menganggap banyak manusia tidak efektif lagi untuk dikaryakan. Sekalipun manusia dikatakan lebih inovatif. Sayangnya, teknologi robot juga berkembang eksponensial dan mengarah ke robot yang berinovatif dan memiliki keteraturan. Untuk BEM seluruh Indonesia, bekerjalah dengan giat, bukan untuk sekelompok orang, tetapi untuk masa depan Indonesia. Belajarlah sopan santun dengan baik. Itulah adat budaya kita. Mungkin kecerdasan robot suatu saat sudah sama dengan kecerdasan manusia, tetapi kita tetap menang dari robot, dikarenakan kita memiliki sopan santun. Dengan ini kita akan lebih nyaman bekerja, karena manusia adalah makhluk sosial. Mahasiswa adalah kontrol, bukan provokator. Salam, majulah Indonesia.